Halo, selamat datang di acara 2 pada praktikum dasar-dasar akuntansi, yaitu siklus akuntansi. Pada acara kali ini, kita akan membahas mengenai siklus akuntansi, persamaan akuntansi, dan penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari penjurnalan, posting pada buku besar, pembuatan neraca saldo, hingga penutupan buku. Nah, langsung aja kita mulai. Jadi, siklus akuntansi itu adalah sebuah siklus atau rangkaian yang dimulai dari input yang berupa transaksi-transaksi keuangan, kemudian diolah hingga menjadi output. Outputnya ini berupa laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Tujuan dari pelaksanaan praktikum acara kedua kali ini itu ada dua. Yang pertama, kalian diharapkan dapat memahami apa yang dimaksud dengan siklus akuntansi. Yang kedua, kalian diharapkan dapat memahami dan menyusun laporan keuangan yang dimulai dari adanya transaksi keuangan, penjurnalan, posting, pembuatan neraca saldo, hingga penutupan buku. Sebelum masuk ke pembahasan mengenai siklus akuntansi, terlebih dahulu kita harus dapat memahami tentang persamaan akuntansi. Seperti yang sudah dibahas pada acara 1 sebelumnya, mengenai aktiva dan pasiva, yaitu bahwa akuntansi akan selalu melaporkan posisi keuangan dengan menunjukkan aktiva sebagai sumber ekonomi dan pasiva sebagai asal pendanaan aktiva. Nah, hubungan antara aktiva dan pasiva tersebut tadi disebut sebagai hubungan fungsional atau persamaan akuntansi. Nah, persamaan akuntansi ini kemudian dapat dijadikan sebagai dasar pencatatan transaksi atau rekening pada pembukuan. Atau secara sederhana, persamaan akuntansi dapat kita lihat pada slide yang ditunjukkan, yaitu bahwa aktiva sama dengan utang ditambah dengan modal. Nah, pada awal periode itu dapat dilihat persamaannya A sama dengan U ditambah M. Sementara pada akhir periode ada perubahan menjadi A aksen sama dengan U aksen ditambah M aksen. Atau aktiva akhir periode, aktiva akhir sama dengan utang akhir ditambah modal akhir. Persamaan akuntansi tersebut kemudian dapat dikembangkan apabila elemen penyebab perubahan modal dipisahkan selama periode akuntansi tersebut sehingga menjadi aktiva akhir sama dengan utang akhir ditambah modal akhir ditambah laporan rugi laba ditambah dengan selisih bersih transaksi modal. Di mana laporan rugi laba tersebut diperoleh dari pendapatan dikurangi dengan biaya dan selisih bersih transaksi modal diperoleh dari setoran dikurangi dengan prive atau pengambilan untuk pribadi. Seperti yang telah disampaikan di awal tadi, bahwa siklus akuntansi adalah sebuah rangkaian proses akuntansi yang dimulai dari masukan atau input, kemudian ada proses pengolahan, dan kemudian menjadi keluaran atau output. Nah, masukan dalam siklus akuntansi itu adalah berupa transaksi-transaksi keuangan. Kemudian ada proses pengolahan yang terdiri dari sistem akuntansi dan tindakan. Nah, sistem akuntansi ini sendiri terdiri dari dokumen sumber, bukti pembukuan, formulir-formulir, buku catatan, buku besar, dan prosedur serta metode. Kemudian, tindakan itu terdiri dari menganalisis, mencatat, meringkas, menggabungkan, mengakunkan, dan menyajikan. Nah, kemudian diperoleh keluaran atau output, yaitu keluarannya berupa laporan keuangan. Laporan keuangan ini terdiri dari neraca, laporan rugi laba, laporan modal, serta laporan-laporan lainnya. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari bahwa siklus akuntansi itu adalah rangkaian proses yang diawali dengan masukan atau input berupa transaksi-transaksi keuangan. Nah, transaksi-transaksi keuangan tersebut baru dapat dibukukan apabila terdapat bukti pembukuan yang telah disahkan oleh yang berwenang. Namun, bukti pembukuan tersebut juga harus didukung oleh adanya bukti-bukti transaksi yang sah. Nah, bukti-bukti transaksi yang sah itu dapat berupa kwitansi tanda lunas pembayaran, faktur pembelian, tanda terima barang, daftar gaji, order pembelian, cek yang diterima dari pihak lain, atau bentuk-bentuk bukti transaksi lainnya yang sah. Selanjutnya adalah daftar rekening. Daftar rekening umumnya disusun berdasarkan subklasifikasi dan kelompok sesuai dengan cara penyajian laporan keuangan. Misalnya, rekening dikelompokkan menjadi kelompok rekening rugi laba dan neraca.
Kelompok ini kemudian disubklasifikasikan lagi menjadi aktiva lancar, investasi, aktiva tetap, dan seterusnya. Nah, kelompok rekening itu ada dua. Pertama, kelompok rekening real atau neraca. Yang kedua, kelompok rekening nominal atau sementara. Kelompok rekening real atau neraca itu bertujuan untuk mengetahui selisih atau saldo rekening yang bersangkutan. Nah, kelompok rekening ini juga menunjukkan jumlah rupiah yang benar-benar melekat pada pos yang bersangkutan pada saat tertentu. Sementara, kelompok rekening nominal atau kelompok rekening sementara itu adalah rekening untuk menampung perubahan modal, yaitu pendapatan, biaya, setoran, dan pengambilan. Nah, kelompok rekening ini juga menunjukkan jumlah rupiah akumulasi atau jumlah total perubahan selama satu periode. Jumlah totalnya pada akhir periode akan dipindahkan atau ditutup ke rekening lain, yaitu modal. Selanjutnya adalah jurnal atau dikenal juga sebagai running account atau rekening berjalan. Nah, jurnal itu adalah pencatatan dalam rekening yang dilakukan secara historis dari transaksi-transaksi yang telah terjadi. Jurnal dapat berupa buku atau kartu seperti rekening. Manfaat dari penjurnalan dapat dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, aspek historis, kedua, aspek pembagian kerja dan efisiensi, dan ketiga, aspek pengendalian. Manfaat aspek historis di sini itu berarti bahwa kita dapat mempelajari operasi perusahaan melalui transaksi yang dicatat secara kronologis dalam jurnal tersebut. Manfaat aspek pembagian kerja dan efisiensi ini berarti bahwa apabila transaksi perusahaan itu sangat banyak, maka penjurnalan itu dapat diserahkan ke orang lain juga, dapat dibagi ke orang lain. Jadi nggak hanya satu orang yang mengerjakan penjurnalan tersebut. Dan manfaat aspek pengendalian ini artinya dengan adanya buku jurnal, ada sarana memverifikasi bahwa transaksi sudah dianalisis secara benar. Jadi jika penjurnalan dan pengakunan berbeda orang, dapat saling mengoreksi. Kemudian setelah tadi kita melakukan pencatatan transaksi dalam jurnal atau penjurnalan, selanjutnya kita akan memasukkan catatan dari buku jurnal tersebut ke buku besar atau rekening yang disebut dengan proses pengakunan atau posting. Langkah-langkah pengakunan atau posting pada buku besar adalah sebagai berikut. Langkah pertama, kita harus membuka halaman buku jurnal yang ayat-ayatnya akan kita akunkan. Langkah kedua, kita harus membuka halaman dan mencari rekening yang sesuai dengan ayat jurnal tersebut. Langkah ketiga, kita akan mengisi rekening dengan data, tanggal, keterangan, jumlah transaksi yang tertulis dalam jurnal, atau jumlah debit ditulis dalam kolom debit dan kredit dalam kolom kredit. Langkah keempat, kita akan membuat indeks atau tanda pengakunan, yaitu mengisi kolom F dalam rekening dengan halaman jurnal dan kolom F dalam jurnal dengan nomor rekening yang bersangkutan. Langkah kelima atau langkah terakhir itu adalah kita harus menghitung saldo baru dari tiap rekening setelah dilakukan pengakunan atau posting. Dan kemudian kita harus memberi tanda D atau K yang berarti debit atau kredit sesuai dengan sifat saldo dari rekening tersebut. Berikut ini adalah contoh mencatat dalam buku jurnal. Nah, ini dapat dilihat, di situ ada kolom tanggal yang terdiri dari bulan dan tanggal. Kemudian ada keterangan, itu bisa kita tulis keterangan dari transaksi yang telah terjadi tersebut, misalnya kas dan modal. Transaksi tersebut akan mempengaruhi kas atau modal. Kemudian akan mempengaruhi kendaraan dan kas, dan seterusnya. Terus ada kolom F dan ada kolom debit dan kredit yang akan diisi sesuai dengan transaksi yang telah dilakukan. Nah, berikut ini adalah contoh dari pengakunan atau posting pada buku besar. Nah, ini bisa dilihat bahwa terdapat beberapa tabel yang dikelompokkan sesuai rekening masing-masing. Ini ada rekening kas, rekening kendaraan, rekening utang, dan seterusnya. Rekening-rekening pada buku besar ini itu berasal dari transaksi-transaksi yang telah dicatatkan pada buku jurnal sebelumnya tadi. Kemudian ini ada neraca saldo, yaitu daftar yang memuat saldo dari rekening-rekening dalam buku besar tadi yang sebelumnya untuk persiapan pembuatan laporan keuangan selanjutnya. Agar dapat lebih memahami bagaimana proses penyusunan jurnal, buku besar, neraca saldo hingga tutup buku, nanti kita akan sama-sama mengerjakan soal latihan pada saat
kelas online pada acara kedua praktikum dasar-dasar akuntansi. Sekian penyampaian acara kedua atau siklus akuntansi dari kami. Semoga dapat dipahami dengan mudah dan terima kasih.